Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pancasila, perkenalkan kami dari kelas 1B dari kelompok 7 akan mensosialisasikan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat dengan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Diva Rifanda dengan NIM 234110638. Halo, perkenalkan nama saya Elois Renzi Aulia dengan NIM 234110639. Perkenalkan, nama saya Fazia Indriani dengan NIM 234110641. Perkenalkan nama saya Gira Ina Cantika dengan NIM 234110642. Halo, perkenalkan, nama saya Safira Nurasifa dengan NIM 234110661. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada teman-teman semuanya tentang nilai Pancasila. Nah, teman-teman harus tahu dong apa itu Pancasila. Pancasila merupakan lambang negara Indonesia dan pastinya sudah harus dimiliki di jiwa rakyat Indonesia sendiri. Nah, teman-teman, dari dalam butir-butirnya terdapat salah satunya itu yang ketuhanan yang Maha Esa. Di sini saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang akan menjelaskan tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kalau teman-teman ketahui, ketuhanan yang Maha Esa yaitu mengandung nilai-nilai mengenai ketuhanan. Sila pertama menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang beragama. Nah, teman-teman juga punya agama kan teman-teman semua? Nah, pastinya teman-teman semua mempunyai agama, bukan? Nah, di sini sila pertama ini juga menunjukkan bahwa landasan pertama dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia adalah agama. Sehingga tidak heran jika masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tergolong agamis serta menjalankan perintah maupun aturan-aturan agama yang dianutnya. Nilai-nilai itu dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman tahu nggak siapa contohnya? Contohnya yaitu toleransi antar umat beragama. Misalnya teman kita memiliki agama yang berbeda dengan kita harus toleransi antar sesama. Benar sekali teman-teman semua. Karena itulah kita harus adanya jiwa saling gotong royong dan toleransi. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk saling menguatkan antar umat beragama. Seperti sekarang yang kejadian saat ini yaitu Palestina yang teman-teman semuanya ya. Karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi nantinya. Tidak semua masyarakat agama-agama lain itu berpihak kepada Palestina. Pastinya ada juga berpihak kepada kita tidak tahu teman-teman semuanya. Maka dari itu kita di sini harus saling bertoleransi, saling menghargai antar umat beragama, teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Selanjutnya materi sila kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya ya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah teman-teman di sini ada yang tahu makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Menurut saya, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna yaitu masyarakat tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya. Betul sekali teman. Makna di sini yaitu saling menghargai sesama manusia, yaitu mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia didasarkan pada hati nurani manusia dalam hubungan norma dan kebudayaan. Contohnya, saling menghargai pendapat sesama teman kita sendiri. Tentu kita harus saling menghargai. Kalau kita tidak saling menghargai, maka kita akan saling bertengkar. Apakah teman-teman di sini tahu juga seperti apa contoh-contoh yang lain dari sikap yang nilai-nilai Pancasila tersebut? Menjaga hak asasi manusia. Benar sekali. Tentu saja kita sesama manusia harus menjaga hak sesama manusia agar tidak terjadinya diskriminasi ataupun hubungan yang membuat kita menjadi renggang. Nah, contoh itu saja tidak cukup. Pasti banyak lagi contoh-contohnya seperti bersopan santun sesama manusia, bersikap ramah, dan tidak adanya hubungan yang membuat kita renggang. Terima kasih, saya lanjutkan ke teman saya.
Nah, teman-teman, selanjutnya itu penerapan Pancasila pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, contoh pengamalan dari sila ketiga ini dapat diterapkan di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat sekitar. Bunyi dari sila ketiga ini adalah Persatuan Indonesia. Nah, dengan makna lain, sila ketiga ini yaitu mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, dan budaya. Nah, nilai-nilai persatuan Indonesia juga bermakna bangsa Indonesia berjiwa nasionalisme, yaitu mencintai bangsa dan negara sendiri atas dasar kesamaan cita-cita dan tujuan bangsa. Apakah dari teman-teman tahu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, teman. Menurut saya, contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan masyarakat yaitu kita ikut berpartisipasi di dalam kegiatan gotong royong. Karena gotong royong adalah sikap saling membantu dan bekerja sama dengan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, benar sekali teman. Ada lagi penerapan Pancasila pada sila ketiga ini. Seperti yang dijelaskan dalam sila pertama tadi tentang penerapan di Palestina. Nah, dalam Pancasila sila ketiga ini tentang persatuan juga memiliki maksud yang sama, yaitu kita harus bersatu untuk membantu Palestina dalam menghadapi masalah yang ia alami saat ini. Bisa kita membantu dia dengan doa, dengan harta kita, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya lanjutkan kepada materi terhadap teman saya. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu adalah sila keempat Pancasila, yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang merupakan sila dengan rumusan yang lebih panjang bila dibandingkan dengan keempat sila lainnya. Sangat jelas dari sila ini bahwa suatu negara Indonesia tidak dipimpin oleh satu golongan agama maupun satu golongan orang kaya ataupun satu golongan ras dan etnis. Selain itu, negara Indonesia juga tidak dipimpin oleh para bangsawan atau salah satu raja. Indonesia juga tidak dipimpin oleh salah satu kekuatan bersenjata. Bangsa Indonesia dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Pada umumnya, bahkan pada dasarnya, sila ini biasa dipakai sebagai dasar rujukan untuk membahas demokrasi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Dasar demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila-sila lain biasanya juga disebut, namun tidak ditempatkan sebagai prinsip utama yang digunakan untuk menjelaskan demokrasi Pancasila. Sila-sila lain itu disebut semata-mata sebagai nilai yang harus dimuat dalam demokrasi. Baiklah, dari paparan saya tadi, apakah ada dari saudari-saudari ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat? Baiklah, kepada saudari, silakan. Kak, saya ingin bertanya tentang nilai-nilai dalam sila keempat. Kakak bisa beri contoh nilai-nilai positif penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari pada sila keempat itu, Kak? Ini, saya akan menjelaskan tentang contoh sikap positif yang terhadap sila keempat tersebut, yaitu dalam musyawarah dan mufakat, yaitu dalam mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menjalankan kebijakan dan mengatasi perbedaan pendapat, sehingga keputusan yang diambil mewakili berbagai pandangan dan aspirasi rakyat. Yang kedua yaitu adalah keterbukaan dan transparansi, memastikan transparansi dalam keputusan-keputusan pemerintah dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terkait itu. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Baik kawan-kawan semua, sekarang saya akan memberikan sesuatu mengenai sila kelima. Sebelumnya, ada yang tahu sila kelima itu apa? Baik, silakan kawan. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar sekali. Benar sekali, sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak menerima keadilan.
Rakyat Indonesia memiliki hak yang sama baik di bidang ekonomi, sosial, hingga politik maupun ras dan golongan. Nah, berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai Pancasila dalam sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu berlaku adil kepada semua manusia dengan menyamakan hak dan kewajibannya. Lalu kita juga bisa saling menghormati dan saling membantu juga untuk sesama masyarakat juga. Lalu saling menghargai juga walaupun kita mempunyai perbedaan agama, suku, dan ras. Dengan adanya perbedaan suku dan agama ras itu justru akan membuat kita menjadi satu. Baik, dari pemaparan saya tadi, apakah ada yang ingin bertanya, kawan? Silakan kawan. Saya ingin bertanya, prinsip dari sila kelima tersebut apa aja? Baik kawan, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada pemerataan kesempatan. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang. Yang kedua ada pelindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusianya, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk berpendapat. Lalu ada pendistribusian sumber daya yang adil. Sumber daya negara harus didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada penegakan hukum yang adil juga. Hukum harus ditegakkan secara adil dan merata, tanpa ada memihak golongan tertentu. Lalu sila kelima ini merupakan cita-cita yang masih harus tetap diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukannya kita sebagai masyarakat untuk menjunjung tinggi adanya kerjasama. Terima kasih, itu yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil sosialisasi dari kelompok 7 kelas 1B. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan.